Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka, para sahabat, berdoa kepada Allah 6 bulan berturut-turut agar Allah pertemukan mereka dengan bulan suci. Ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan mereka berdoa sittata ashhurin ay yataqabbalallahu minhum. Setelah Ramadan lewat, mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah mereka yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Maka ikhwan fillah azakumullah, sudah sepantasnya kita memanfaatkan bulan ini dengan mengisinya dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Allah rahimahullah berkata pengarang, wa fara'idhu arba'atu asya', yaitu fardunya tayamum. Kalau kita bahas tentang tayamum, ya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang kewajiban-kewajiban ketika seorang akan melakukan tayamum. Wa fara'idhuhu arba'atu asya'. Yang pertama adalah an-niyyah, yaitu niat. Yaitu niat. Karena memang tayamum ini merupakan ibadah, dan ibadah membutuhkan niat. Sebagaimana salat, wudu, zakat, dan yang lain, semuanya membutuhkan niat. Bagaimana berniat dalam tayamum? Apakah kita niatnya sama dengan niat wudu? Kalau berniat wudu untuk mengangkat hadas, apakah ketika kita bertayamum saya berniat untuk mengangkat hadas? Nah, dikarenakan tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum ini adalah taharah daruriyah, adalah taharah yang sifatnya emergensi ketika kita tidak bisa mendapatkan air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air yang merupakan alat utama untuk bersuci. Oleh karena itu, ya, yang benar niatnya adalah ayyanwi, ya, hendaknya seorang meniatkan dengan tayamumnya itu agar diperkenankan untuk melakukan sholat. Ya.
Jadi yanwi istibahatus shalah, agar diperkenankan ia untuk melakukan sholat, dan ini yang benar. Ya. Nah, orang yang berniat untuk agar diperkenankan sholat, ini berbagai macam juga. Ada niatnya itu adalah untuk diperkenankan melakukan sholat fardu. Apakah sholat yang 5 waktu atau yang qadha atau sholat nadar, ini sholat fardu. Maka ketika dia meniatkan diri untuk melakukan sholat fardu, diperkenankan pula dia untuk melakukan sholat sunnah sebelumnya ataupun setelahnya. Kondisi yang kedua adalah ketika dia berniat untuk sholat sunnah. Misalkan dia ingin sholat sunnah tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka tayamumnya tersebut tidak memperbolehkan dia untuk sholat fardu. Ini ala rajih, menurut pendapat yang rajih dari pendapat mazhab Syafi'i. Yang pertama niat. Yang kedua adalah wa mas'ul wajh, yaitu setelah itu adalah mengusap wajah. Ya. Sama yang harus diusap adalah sebagaimana ketika kita berwudu. Ya. Sebagaimana kita berwudu. Kemudian dikatakan di sini wal yadain, kedua tangan, ilal mirfaqain, sampai ke mana? Kedua siku. Dikatakan di sini wal yadaini ilal mirfaqain. Hal ini berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, atau ucapan Ibnu Umar, beliau berkata at-tayammum darbatan. Tayammum itu 2 pukulan. Darbatun lil wajh, yang pertama digunakan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ma'al mirfaqain. Dan yang terakhir, yang kedua adalah untuk kedua lengan sampai siku. Dalil yang kedua adalah qiyas kepada wudu. Karena wudu ketika kita membasuh lengan sampai mana? Sampai siku, maka begitu pula tayamum ketika mengusap lengan sampai siku. Nah, ini pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang qadim. Qaulun qadim. Qaulun qadim adalah ketika beliau berada di mana? Di mana? Berada di mana? Sering kita terangkan. Kalau qaul jadid, pendapat baru dan pendapat resmi, ketika beliau berada di Mesir. Kalau qaulun qadim, ketika beliau tinggal di mana? Di mana? Di Irak. Ya, ketika beliau tinggal di Irak. Ya.
Ini qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul jadid mengatakan sampai mana? Sampai siku. Dalilnya adalah ucapannya Ibnu Umar dan apa? Qiyas kepada wudu. Mengapa kita ambil ucapannya Ibnu Umar sebagai dalil? Dikarenakan Ibnu Umar adalah sosok yang amat berpegang teguh dengan sunnah. Tidak mungkin, ya Ibnu Umar mengucapkan sesuatu yang apa? Yang menyelidiki Rasulullah SAW. Ya. Adapun qaulul qadim, pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i, dan ini mungkin yang kita atau yang selama ini diajarkan oleh sebagian majelis, yaitu tayamum itu hanya sampai mana? Pergelangan tangan saja. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yaitu ucapan Rasulullah SAW kepada Ammar ibn Yasir. Beliau bersabda, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Cukup kamu menepukkan dengan kedua telapak tangan kamu ini seperti ini, kata Nabi. Kemudian beliau menekankan kedua telapak tangannya ke atas bumi, ya, darbatan wahidan, sekali pukulan saja, pukulan saja, darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahiru kaffayhi wa wajhihi. Kemudian masaha ash-shimala 'ala al-yamin. Ash-shimal mana? Kiri. Yamin mana? Di apa? Seperti ini, ya. Kemudian apa? Membasuh atau mengusap wa dhahiru kaffayhi, shimal 'ala al-yamin wa dhahiru kaffayhi. Seperti ini. Ya, wa dhahiru kaffayhi. Ya. Dhahir kaffayhi itu ini, zahirnya. Apa namanya ini? Punggung dari telapak tangan wa wajhu, dan kedua wajahnya. Satu kali apa? Satu kali pukulan. Jadi qaulul qadim itu dia sekali pukulan dan apa? Dan hanya sampai mana? Pergelangan tangan. Nah, mana yang rajih? Jelas, ya, yang rajih adalah qaul qadim. Dikarenakan berdasarkan dengan apa? Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab Syafi'i, jika ada hadis yang sahih bahwa mazhabi, jika memang hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Ya. Nah, dan ini adalah mazhab al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, dan juga dipilih oleh al-Imam Nawawi rahimahullah. Namun kalau kita ditanya mazhab Syafi'i dalam hal ini, dalam tayamum seperti apa, maka jawabannya adalah yang pertama tadi, bahwa pendapat resmi dari mazhab Syafi'i tentang tayamum itu sampai mana? Sampai siku dan dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk apa? Untuk tangan sampai siku, berdasarkan ucapannya Ibnu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, qala An-Nawawi innahu aqwa fid dalil wa aqrabu ila dhahir sunnah as-sahih. Jadi ini dalilnya lebih kuat dan lebih dekat kepada apa? Kepada sunnah yang sahih. Kepada sunnah yang sahih, wallahu a'lam. Kemudian tartib, yaitu tartib, yaitu berurutan. Artinya wajib kita mendahulukan wajah dari membasuh atau mengusap kedua telapak tangan. Apakah itu tayamum untuk wudu atau tayamum untuk menggantikan mandi janabah? Nah, kalau dia tidak melakukan tartib, maka tidak sah tayamumnya, sebagaimana jika wudu tidak ada tartibnya, tidak sah. Misalkan kita membasuh kaki dulu kemudian baru tangan, ya tidak tertib, maka tidak sah. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Tawaddo kama amaraka Allah." Berwuduklah kalian sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Itu dengan tertib. Nah, kemudian sunnah tayammum wa sunanuhu salasatu asya. Yang pertama ada at-tasmiyah. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalat dan muwalah ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Sebagaimana wudu pun disunahkan kita untuk mengucapkan basmalah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Ada yang tidak mengucapkan basmalah ketika mau berwudu? Ada nggak pendapatnya yang tidak ada basmalah ketika berwudu? Sepertinya ada ya. Ada yang berpendapat bahwa basmalah ketika wudu tidak disunnah. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Walaupun hadis ini ya derajatnya perlu ditinjau ulang, tetapi karena kan jalan periwayatannya begitu banyak, maka para ulama banyak yang mengambil hadis ini. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, ini pun disunnahkan. Kita untuk Untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hal ini sebagaimana antum baca di dalam hadis-hadis yang sahih, senantiasa Rasulullah SAW ketika wudu ya mendahulukan yang kanan. Bahkan dalam hampir segala urusan beliau senantiasa beliau mendahulukan yang kanan. Sampai-sampai sebagian ulama beristinbat dari hal tersebut, pakai jam tangan pun dengan tangan kanan kan gitu. Ada sebagian yang pakai jam di tangan kanan. Sebagian. Nah, karena memang tangan kanan ini katanya untuk perkara-perkara yang bagus. Sementara tangan kiri itu untuk perkara-perkara yang tidak bagus. Kemudian dikatakan di sini wal muwalat dan berkesinambungan. Ya, dan kesinambungan. Jangan sampai kita membasuh lengan atau wajah, kemudian kita terdapat waktu yang begitu panjang, kemudian baru kita membasuh atau mengusap kedua lengan. Harus berkesinambungan. Ketika itu juga harus kita lakukan ya fardu berikutnya. Setelah membasuh wajah, kemudian kita setelah mengusap wajah, kemudian kita mengusap kedua telapak tangan kita. Nah, ini sunnah ya, sunnah. Juga disunnahkan agar jangan terlalu banyak tanah yang dipakai. Takhfifut turab. Ya. Secukupnya saja. Disunnahkan pula menghadap kiblat sebagaimana wudu. Ya. Nah, dan juga disunnahkan mengucapkan dua kalimat syahadat setelah tayammum, sama seperti apa? Kita berwudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dua kalimat syahadat. Ada yang menambahkan apa? Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambahkan? Waj'alni min ibadikas sholihin. Ini tambahan yang waj'alni min ibadikas sholihin. Baik. Ya, tambahan yang lemah. Jadi disunahkan pula kita berdoa setelah melakukan tayammum sebagaimana disunahkan berdoa setelah melakukan wudu. Walladzi yufidu tayammum salasatu asya. Dan hal yang dapat membatalkan tayammum kita itu 3 hal. Yang pertama adalah ma yubtilul wudu, yang membatalkan wudu, membatalkan tayammum juga. Ya. Apa saja yang membatalkan wudu? Seperti apa? An-naum, ya, ma kharaja minas sabilain. Ya kan? Sesuatu yang keluar dari dua lubang. Kemudian tidur yang pulas. Ya, ini membatalkan wudu. Nah, ini pun ternyata membatalkan tayammum.
apalagi memegang wanita yang bukan mahram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, maka wanita yang bukan mahram ini membatalkan wudu. Ya, sama juga membatalkan tayammum. Nah, ma yubtilul wudu bihi yubtilut tayammum bihi. Sesuatu yang dapat membatalkan wudu dengannya, tayammum pun batal. Kemudian waru'yatul ma fi ghairi shalat, dan dia melihat air di luar salat. Waru'yatul ma fi ghairi shalat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sa'idut thayyib tahurul muslim illam yajidil ma ashra sinin. Bahwasanya tanah yang baik, ya, itu adalah alat bersuci seorang muslim jika ia tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun. Fa idza wajada al-ma falyumsahu basharatahu. Apabila air ditemukan, maka hendaknya ia apa? Membasuh, ya, atau melakukan wudu. Kalau tidak ada air, dia diperkenankan untuk tayammum. Tetapi kalau ada air, batal tayammumnya, hendaknya dia melakukan apa? Wudu. Ini jika di luar sholat. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berwudu, bertayammum misalkan, kita sudah yakin nggak ada air. Ternyata setelah tayammum, sebelum sholat ada air, berarti tayammum kita otomatis apa? Batal ketika itu juga. Tetapi kalau ternyata kita sudah takbir, kita sudah melakukan takbir, Allahu Akbar, ya, tahu-tahu hujan turun, ya, gimana ini kan gitu pikirannya, maka tidak membatalkan tayammum dikarenakan ketika itu kita sudah masuk apa? Sholat. Dianggap sebagai orang yang memang kesulitan untuk apa? Untuk mendapatkan air. Dan ini merupakan ijma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rifa'ah. Ya, wali anna al-ma aslun, dikarenakan air ini asal, perangkat utama. Wa tayammum badal, sementara tayammum ini adalah apa? Alternatif saja. Badal sebagai pengganti. Maka melihat air di tengah-tengah tayammum ini bisa membatalkan apa? Tayammum itu sendiri. Nah, oke. Kemudian dikatakan di sini, apakah perlu kita mengqadha salat yang telah dilakukan dengan tayamum? Tidak perlu. Salatnya sah. Misalkan kita tayamum, salat, hujan turun, apakah batal salat kita? Tidak, dan tidak perlu juga mengqadha salat. Apakah kita dalam keadaan musafir ataupun mukim. Kemudian dikatakan di sini wariddah, ya, wariddah dan murtad, ya, dan murtad, ya, ketika dia keluar dari Islam, wa'iyadzubillah, maka otomatis dia batal segala sesuatunya, tayamumnya, wudunya dan yang lainnya, dia bisa menjadi dia batal. Sebagian ulama menyatakan wudunya tidak batal, tapi tayamumnya batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala rahimahullah, wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Bagi orang yang memiliki jabair, jabair itu perban, ya. Dia ada perban pada tempat-tempat apa? Pada tempat-tempat wudu. Dia punya perban di tempat-tempat atau di tempat-tempat yang wajib di situ harus dicuci, atau anggota tayamum, atau di wajah, atau di telapak tangan. Maka yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Ya, dia wajib apa?
membasuhnya, kemudian dia bertayamum dan sholat. Wala i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin, dan enggak perlu mengulanginya jika apa? Jika in wada'aha 'ala tuhrin, jika dia membalutnya dalam keadaan suci. Nah, orang yang pakai perban ini ada beberapa kemungkinan, ada beberapa ihtimalat yang bisa jadi, ya, atau biasanya orang yang luka, ya. Orang yang luka itu bisa dia memakai perban dan bisa tidak, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan orang yang memakai perban, jika dia ketika diwajibkan untuk wudu, ya, atau diwajibkan untuk mandi, jika dia diwajibkan untuk wudu atau diwajibkan untuk mandi, dia bisa melakukannya tanpa ada pengaruhnya sama sekali terhadap penyakitnya tersebut, maka dia wajib untuk melepaskan perbannya. Namun, ya, ketika dia tidak memungkinkan untuk membuka perbannya, ya, jika dibuka bisa bahaya, jika dibuka bisa berbahaya terhadap penyakitnya, ya, seperti mungkin bisa meninggal dunia atau malah apa, tambah parah penyakitnya, ya, maka dia tidak dibebani untuk membuka perbannya. Berarti di sini disunahkan apa? Mengusap perban pun dan bisa kembali membasuh dan membasuh pakai air, ya, mengusap saja. Kalau membasuh itu ada istilahnya, ya, dibasuh gitu, ya. Tapi kalau diusap, ya diusap, walaupun ada air di situ, diusapkan. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Ketika itu Jabir bersama para sahabat yang lain berada dalam sebuah perjalanan. Fa'asaba rajulan minna hajar. Kata Jabir, ternyata di tengah perjalanan ada salah seorang teman kami tertimpa batu. Fasajjahu fi ra'sihi, katanya. Dan membuat luka di mana? Di bagian kepalanya. Fa'talana. Kemudian beberapa waktu kemudian dia masih terluka. Fa'talana, dia ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Dia mimpi basah, ya, dalam keadaan parah, beliau mimpi basah. Kemudian bertanya kepada temannya yang lain, pada para sahabat yang lain, hal tajidu li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan untuk aku melakukan tayammum? Para sahabat atau teman-temannya menjawab, la najidu laka rukhsatan. Tidak, kami tidak mendapatkan apa? Rukhsah untuk kamu, dikarenakan apa? Ya, li'anna katanya taqdir 'ala al-ma', dikarenakan ada air. Ya, dikarenakan engkau bisa memperoleh apa? Air. Jadi ini juga bahaya juga, ya, berfatwa tanpa ilmu. Ini contoh juga bagi kita. Kemudian faghtasala famata, dia pun mandi, ya, dengan fatwa tersebut dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Hal ini dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana? Sering kita dengar, yang sering ngaji ini sering dengar. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Ini bukan doa, tapi rasa kesal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan fatwa tersebut, kekesalan beliau. Ya. Mengapa kata Nabi? Mereka Allah tas'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya kalau tidak apa? Tidak tahu. Fa inna shifa al-ayyi, kata Nabi, as-su'al. Dikarenakan obat ketidaktahuan itu adalah apa?
dengan bertanya. Jadi banyak sekali faedah dari riwayat ini. Di antaranya bahwa yang namanya ketidaktahuan, dengan kata lain kebodohan, ini apa? Sebagai apa? Kebodohan itu dijadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Kita tidak tadi. Sebagai penyakit. Jadi penyakit, ya, itu bukan hanya sekedar penyakit badan saja. Ya, al-jahlu qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menjadikan kebodohan itu sebagai apa? Penyakit. Dan obatnya apa tadi? As-su'al, yaitu dengan bertanya. Kemudian kata Nabi apa? Innama yakfi, sebenarnya cukup bagi dia. Untuk apa? Untuk ayyasira ala ra'sihi khirfatan, untuk membalut kepalanya, kemudian membasuhnya, wa yaghsilu sa'iru jasadihi, dan dia mengguyurkan air pada bagian badan yang lainnya. Sementara tempat lukanya cukup diperban dan dan diusap, kata Nabi. Nah, ini dalil yang menunjukkan jika memang penyakitnya tersebut tidak dimungkinkan, atau jika penyakitnya tersebut parah, dengan kata lain tidak memungkinkan untuk melepas perbannya, maka wallahu a'lam bishawab, diperkenankan kita mengusap. Tapi perlu diperhatikan, sudah zuhur ya? Belum ya? Perlu diperhatikan ketika mengusap jabirah, ya, mengusap perban. Yang pertama, jangan kita anggap setelah mengusap selesai. Ya, wajib kita tetap, bagi orang yang wajib junub, ya, wajib mandi, mengguyur badan yang lainnya. Ya, jadi yang nggak kena air adalah tempat yang sakit saja. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib pula dia berusaha untuk menyampaikan air pada pinggir-pinggir ininya, lukanya. Ya, misalkan di bawah-bawah, asal tidak terkena lukanya, tapi yang istilahnya perbatasannya itu. Ya, biasanya perbatasannya sudah kering, ya. Wajib juga kena air. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Ini ada apa ini? Oh, sholawatannya. Subhanallah. Ini saya nyatanya azan. Nah, berarti ini sebentar lagi memang mau subhanallah, ya, menunggu sholat. Nunggu sholat bukan? Iya, nunggu sholat, tapi tentunya dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nunggu sholatnya betul tidak? Betul. Caranya salah. Ada nunggu maghrib. Sekarang apa ada? Istilahnya apa? Ngabuburit. Ini masih ngabuburit sekarang. Seandainya kita ngabuburit menyelesaikan hafalan Quran kita, masya Allah. Ya, tapi ini ngabuburit ngitungin mobil lewat. Ya kan gitu, sering nggak jelas ngabuburit ngitungin mobil lewat. Ya. Jadi ngabuburitlah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan menyelesaikan bacaan Quran kita. Nah. Kemudian mengusap yang penting juga, kita usap bukan tangan yang kering, tapi tangan yang apa? Tangan yang basah. Ya. Tangan yang basah, ada apalah namanya basah, ya, baru diusap seperti itu. Usap begini aja. Istilahnya bahasa orang Sunda, ditotol-totol gitu. Begini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu wajib bertayamum. Ada masyhur, menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Jadi setelah mandi dia wajib bertayamum. Atau di pertengahan nanti dia bertayamum. Ya. Boleh keduanya. Kemudian wala i'adata alaihi in wada'a ala kubin, dan tidak perlu diulangi kalau memang sebelum itu dia menaruh perbannya itu dalam keadaan suci kepadanya. Nah, qala rahimahullah wa yatayammamu li kulli fariidatin wa yusalli bi tayammumin
bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Ya. Dia diperkenankan untuk bertayamum pada sekali salat apa? Fardu. Likulli fardhatin wa yusalli bi tayammumin wahidin, dan dia salat dengan satu kali tayammum, ya, masya minan nawafil. Sementara kalau salatnya adalah salat sunnah, ya, sekali tayammum dia boleh boleh melakukan salat sunnah berkali-kali. Tapi kalau salat fardu kekuatannya cuma sekali. Ini bisa dipahami. Kalau misalkan kita mau salat zuhur nggak ada air, sudah tayamum, tidak boleh salat asar. Belum batal saya, gitu katanya. Enggak, saya kan tayamum ini taharah apa? Taharah daruri. Kok beda antara salat sunnah dengan salat fardu? Beda. Ya, salat sunnah tidak diperkenankan salat sambil salat fardu nggak boleh salat sambil duduk, boleh? Kecuali kalau tidak bisa duduk. Salat sunnah boleh nggak sambil duduk? Boleh dalam keadaan bisa duduk. Ya, bisa berdiri. Dalam keadaan bisa berdiri, dia mau sholat sambil duduk, sholat sunnah diperkenankan. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Beliau apa? Yukabbir, ya. Beliau sholat sunnah di atas kendaraan beliau, ya. Yumi bi ra'sihi, ya. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Yumi bi ra'sihi haitsu tawajjaha bihi. Ya, beliau memberikan isyarat dengan kepalanya dan kemana kendaraan itu berarah. Walau yakun yasna'uhu bil maktubah, kata Imam. Dan beliau tidak pernah melakukan hal ini pada sholat apa? Sholat fardu. Kalau ada kendaraan, ada kontak beliau, berarti beliau sholat sambil duduk. Ya. Jadi dibedakan memang, ya, sholat sunnah itu biasanya lebih diringankan. Syarat-syaratnya ya tidak seperti sholat fardu. Hal ini dikarenakan memang jika sama, maka ya banyak orang yang tidak melakukan sholat sunnah. Jika sama, banyak orang yang tidak melakukan sholat sunnah. Sementara kita diperintahkan agar memperbanyak apa? Sholat, memperbanyak sujud. Fa'inni ala dzalika bi kasratis sujud, kata Nabi. Ya, jika kamu mau menjadi temanku di surga, harus memperbanyak apa? Memperbanyak sujud. Jadi memang dibedakan. Hatta tayamum pun sama. Kekuatan tayamum, ya, hanya untuk sekali sholat fardu, dan sholat sunnah silakan, ya, dengan sekali tayamum silakan berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.